Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi. Nanti kalau enggak Anda lupa, kerja terus sampai tua. Saya punya murid anak didik ya, yang saya ajarin sedikit. Terus saya ngerti kripto, ngerti teknikal, ngerti fundamental segala macam. Dalam 2 tahun dia masih bisa. Investasi yang paling cocok untuk ekonomi saat ini apa, Pak? Di kondisi ekonomi seperti ini, investasi paling cocok buat anak muda apa, Pak? Ya, nabung dulu. Nanti kalau udah cukup banyak nabung, baru pindah ke yang agak berisiko sedikit. Ini karena banyak sekali anak muda yang kesulitan untuk mencapai 100 juta pertamanya. Ada nggak tips dari Pak Purbaya buat anak muda? Saya pikir sih, sekarang kan banyak sekali media, banyak influencer, banyak yang bagus, banyak juga yang jelek. Pertama, pada waktu Anda pinjam di paylater seperti itu nggak kerasa. Tapi kalau udah semua, satu saat kan nggak bayar. Kalau udah rame-rame nggak bayar gimana? Sistem finansial akan goncang. Pak Menteri, di antara reksadana, emas, kripto, sama berdagang langsung, mana sih Pak yang biar Gen Z cepet kaya? Maunya cepet kaya. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Hadi Purwanto ya guys. Kali ini kita akan membicarakan sesuatu yang viral, yang sangat trending guys. Nah, Bapak Menteri Purbaya kali ini memberikan tips cara kaya terutama bagi kamu generasi Z ya guys, Gen Z guys. Nah, di sini beliau memberikan tips bagaimana kamu mulai dari nol sampai kamu menjadi orang kaya guys. Nah, bagaimana tips-tips yang akan disampaikan oleh Bapak Menteri kita, Bapak Purbaya ya guys. Mari kita simak guys. Langsung guys, let's go guys. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi. Nanti kalau enggak Anda lupa, kerja terus sampai tua, nggak pernah nikmatin uangnya, nggak akan bisa kayak Pak Sete nanti. Jadi kalau untuk kita sih, yang penting kita bisa ngatur uang jadi kaya secepatnya. Inilah kenapa literasi dan inklusi keuangan menjadi sangat penting. Literasi keuangan bukan hanya sekedar kemampuan menghitung uang, tapi juga mencakup pemahaman bagaimana memanfaatkan layanan keuangan untuk mengembangkan usaha menabung dan berinvestasi dengan bijak serta melindungi aset yang dimiliki. Jadi pengetahuan tentang sektor keuangan, bagaimana cara menabung, bagaimana cara berinvestasi, bagaimana cara berhasil, itu akan menentukan arah hidup Anda ke depan. Saya dulu S1-nya teknik elektro dari ITB, nggak ngerti duit, kerja aja. Habis itu S3 ambil ekonomi di sana, di luar negeri sana, mulai ngerti duit, kerja nabung, invest. Sekarang uang saya lebih banyak dibanding dulu. Saya punya murid anak didik ya, yang saya ajarin sedikit. Terus saya ngerti kripto, ngerti teknikal, ngerti fundamental segala macam. Dalam 2 tahun dia masih bisa ngumpulin uang dari 500.000 ke sekarang mungkin sekitar 50 miliar rupiah. Tapi tadi dia belajar betul fondasi, fundamental, pengetahuan dasar, ekonomi dia belajar, saham dia belajar, teknikal dia belajar. Dia ngerti apa pergerakan suku bunga The Fed, dia ngerti dampaknya ke setiap pasar seperti apa. Jadi kuncinya adalah pahamin instrumen investasi yang Anda invest dan pelajari juga faktor-faktor yang menyebabkan alat investasi tadi naik atau turun. Jadi Anda nggak rugi. Saya punya murid anak didik. Jadi yang pertama ditekankan dalam hal ini oleh Bapak Menteri Purbaya adalah yang pertama investasi guys. Nah, selangkah untuk kita menjadi orang kaya, maka langkah yang harus dilakukan belajar untuk berinvestasi guys. Tapi yang paling penting adalah fondasinya guys. Apa sih fondasi mentalnya guys? Fondasi artinya kita mengetahui dasar-dasar investasi dan cara kinerjanya tuh bagaimana guys. Hal yang menyebabkan naik turunnya, faktor-faktor yang menyebabkan hal itu bisa menimbulkan dampak yang positif, apa yang negatif, kita harus menguasai hal itu semua guys. Nah, selanjutnya bagaimana guys? Sebetulnya kita belajar keuangan itu harusnya mulai dari mana sih Pak? Karena kan banyak banget nih tahapannya, mulai dari nabung, terus ada yang namanya investasi, belum kata orang tuh juga kita harus punya asuransi misalnya gitu kan. Itu kan tahapannya ada banyak tuh Pak. Strateginya mungkin yang bisa di teman-teman pelajarin tuh gimana? Pada dasarnya sih strateginya adalah, kalau saya waktu itu ya, yang paling gampang dulu nabung,
seperti kata saya tadi ya. Habis itu berani dikit ada uang lebih, sisihin separohnya, main di beli obligasi pemerintah yang retail. Habis itu punya lebih sedikit lagi, beli saham. Punya sedikit lagi kita belah, berani main kripto. Tapi gini, semua investasi yang beresiko itu harus dibekali dengan ilmu yang cukup. Nah itu guys, jadi yang disaranin atau yang dianjurin oleh Bapak Menteri adalah yang pertama kali adalah nabung dulu guys. Jadi kalau kita mau berinvestasi tidak cukup modal, maka saran beliau harus rajin dulu nabung gitu guys ya. Nah terus beliau tadi menyinggung tentang kripto guys. Apakah hal ini benar-benar aman kita berinvestasi di kripto guys? Kemungkinan hal itu sudah dilakukan oleh beliau guys. Nah bagaimanakah agar kita di kripto itu nantinya bisa berhasil seperti beliau guys? Terus kita saksikan dulu guys. Investasi yang paling cocok untuk ekonomi saat ini apa Pak? Di kondisi ekonomi seperti ini, investasi paling cocok buat anak muda apa Pak? Kenapa sih Pak? Kan Bapak sharing insight. Sekarang untuk anak muda yang baik, mau cepet ya? Iya. Udah lama nih. Apa Pak? Emas, saham, lahan. Saham kalau nanti jatuh. Oke. Jadi sekarang buy low, kalau ada jatuh beli. Oke. Karena prospek kita sampai 2000 sekian 30 itu bagus. Bagus. Itu indeksnya bisa naik mungkin 3-4 kali lipat dari sekarang. Jadi prospek amat baik. Oke Pak. Selama saya hidup tapi ya, selama saya masih hidup. Karena saya akan jaga ekonominya. Pasti Pak, kita doakan selalu. Nabung sama Mas, nabung dulu. Nanti kalau udah cukup banyak nabung, baru pindah ke ini, ke yang agak berisiko sedikit. Mungkin saham reksadana, karena itu dilakukan oleh orang profesional katanya ya. Nanti kalau itu baru bisa ke emas tuh jangka panjang. Dan gerakannya cenderung lambat, tapi kalau lihat dari tahun ke tahun naik terus. Tapi sama aja, tergantung siklus bisnis ekonomi dunia juga, utamanya Amerika. Kalau lagi bagus harganya naik, kalau lagi jatuh nanti harganya turun. Sekarang lagi Amerika lagi bagusnya, ya harganya naik. Tapi kalau ekonominya dunia melambat, ya pasti harganya turun karena permintaan emas untuk kontak-kontak di handphone segala macam berkurang dengan signifikan. Jadi pelajari tadi fundamental apa faktor-faktor mempengaruhi pergerakan alat investasi yang Anda invest untuk Gen Z ya. Jadi saya udah lihat beberapa Gen Z yang berhasil, uangnya banyak karena dia belajar dengan betul teori yang diperlukan. Dia uangnya mungkin sekarang 50 miliar cashnya dan manage uang banyak sekali saya lihat. Ini karena banyak sekali anak muda yang kesulitan untuk mencapai 100 juta pertamanya. Ada nggak tips dari Pak Purbaya buat anak muda katakanlah yang bergaji UMR, kita taruh Jakarta sekitar 5,4 juta untuk bisa mencapai 100 juta pertama mereka tanpa mengorbankan kualitas hidup? Yang pertama, kalau ini yang sekolah dulu ya, yang masih mahasiswa, belajar yang betul. Kalau masih mahasiswa nggak usah cari duit dulu, habisin aja waktu Anda untuk belajar mati-matian supaya Anda punya ilmu yang cukup. Nanti ini kalau untuk teman-teman yang gajinya UMR 5,4 juta ya, untuk cari 100 juta pertama, kalau dari situ aja kan kalau saya nabung 100 bulan, berapa tuh kelamaan kan, berarti harus lebih agresif untuk menabungnya. Jadi pengeluarannya mesti dikendaliin. Utamanya kan kalau mereka hanya makan kan, sehari-hari pasti makannya banyak tuh. Saya bandingin kalau makan di kafe atau di warung-warung itu lebih mahal daripada kalau Anda masak sendiri. Dan untuk itu jangan takut masak sendiri rumah, sayur yang enak ditaruh di lunchbox, dibawa ke kantor atau ke tempat kerjanya. Itu akan menghemat dengan signifikan. Jadi saran beliau ini terutama bagi Gen Z adalah kalau kebetulan dia masih sekolah atau masih kuliah, maka harus fokus dulu untuk belajar ya guys. Jadi harus fokus untuk 100% belajar guys. Gitu yang disarankan oleh beliau guys. Fokus untuk menimba ilmu gitu guys ya. Nah bagi kamu Gen Z yang sudah berpenghasilan atau sudah bekerja, yang sudah mendapatkan gaji UMR,
beliau menyarankan agar kamu menyisihkan uang kamu guys, jadi ditabung gitu guys ya. Semakin banyak nominal yang kamu tabung, maka nanti akan besar kemungkinan mempercepat kamu untuk bisa berinvestasi gitu guys ya. Tapi beliau pun tadi juga mengarahkan guys, kalau kamu mungkin punya pengetahuan atau ilmu yang cukup untuk bermain saham atau obligasi, itu juga bagus guys. Tapi bagi kamu yang kemungkinan belum punya, kamu cenderung ke emas, silakan aja ke emas. Cuman emas itu pergerakannya memang agak lambat tapi stabil gitu guys ya. Nah, ini beliau menyarankan yang terakhir itu kripto. Tapi kripto ini berisikonya juga lumayan guys. Maka kamu harus tahu trik, cara dan ilmunya gitu guys ya. Nah, selanjutnya bagaimana guys? Tips agar cepat kaya dari Pak Purbaya. Pak Menteri, di antara reksadana, emas, kripto, sama berdagang langsung, mana sih Pak yang biar Gen Z cepet kaya? Maunya cepet kaya Pak. Untuk Gen Z kalau kaya harus bertahap, nggak bisa langsung kaya. Jadi tetap aja tahap-tahapan yang harus dilalui. Tapi banyak lihat yang kaya cepet Pak. Ada itu katanya main kripto cepat kaya, tapi itu udah advance. Jadi kalau Anda baru ya mungkin pertama dagang-dagang dulu, tabung sedikit, uangnya nanti masukin reksadana. Kalau tahu pasar reksadana seperti apa gerakannya, mungkin sebagian nanti masukin emas. Nanti kalau tahu pergerakan reksadana, emas dan yang lain-lain, dan tambah pengetahuan ekonomi sedikit, baru teman-teman bisa masuk di kripto. Kripto sepertinya menguntungkan, tapi amat berisiko. Iya, Pak. Tapi gini, kalau Anda pengetahuannya cukup, risikonya bisa ditekan amat maksimal. Jadi Anda bisa kaya di sana kalau Anda pengetahuannya cukup. Tadi dengerin kata Pak Menteri kita, jadi kita semua tentunya bisa berinvestasi. Tadi di mana aja, yang penting bertahap ya Pak ya. Nggak bisa kalau kaya Yang cepet. penting belajar ilmunya. Ya itu guys ya, yang penting belajar ilmunya guys. Cuman tadi kata beliau itu kripto itu yang terakhir guys. Jadi kita kalau punya asuransi mungkin kayak reksadana atau mungkin nabung emas atau bitcoin lain sebagainya, itu mungkin yang kita dahulukan dulu gitu guys ya. Kalau kita sudah mengerti lika-likunya, alurnya mungkin sudah berjalan, sudah advance atau stabil, maka kita harus masuk ke kripto guys. Namun di kripto itu sendiri juga risikonya tinggi, maka cukup yang kata beliau yang diperhatikan adalah kita cara untuk bagaimana kita itu menekan seminim mungkin risiko tadi gitu guys ya. Saya pikir Itu guys ya, kembali ke beliau tadi bahwasanya memang kripto kuncinya adalah kita ngerti caranya guys. Jadi sebelum kita terjun ke kripto, mungkin lebih baik kita tanya-tanya dulu gitu guys ya kepada yang sudah pengalaman, agar resiko daripada kita bermain di kripto itu minim sekali guys, sehingga mempermudah dan mempercepat kita sukses di kripto gitu guys ya. teman-teman masih waspada ya kalau kita lihat kalau sudah kebanyakan utang, sebagian besar orang yang utang dan nggak bisa dibayar, itu bisa menimbulkan krisis. Contohnya di Amerika Serikat yang 2008-2009 itu kan subprime mortgage sebetulnya ya, beli rumah tapi sebenarnya kagak punya duit, Benar. ngutang macam-macam ya seperti pay letter lah. Iya. Kira-kira utangnya di package sehingga seperti bagus, tapi suatu saat kan runtuh. Mungkin pertama pada waktu Anda pinjam di pay letter seperti itu nggak kerasa, tapi kalau udah semua suatu saat kan nggak bayar. Kalau udah rame-rame nggak bayar gimana? Sistem finansial akan goncang. Jadi teman-teman generasi muda mesti ngerti juga bahwa pay letter bagus dalam keadaan tertentu kalau kepepet. Iya. Tapi kalau nggak perlu banget nggak usah, karena Anda seperti ngutang sebetulnya sama aja benar, itu ngutang. ngapain? Jadi Anda dipaksa ngutang dan terlena. Atau kalau kita nggak punya anticipated income yang jelas ke depan, nggak usah ngutang dulu. Iya. Kecuali Anda yakin income saya sebulan sekian, sebulan depan sekian, baru kita bisa cicil. Iya. Jadi harus hitung, jangan sampai besar pasar daripada tiang. Nah itu tadi guys anjuran beliau, kalau bisa kita kurangi risiko besar pajak daripada tiang gitu guys ya. Artinya kalau nggak perlu pinjam nggak usah pinjam guys. Contohnya sekarang lagi trending, lagi marak viral pay letter guys, yang menawarkan cicilan dengan angsuran yang minim guys. Kalau memang sekiranya kita butuh ya silakan, tapi kalau sekiranya nggak butuh nggak usah gitu guys ya. Itu saran yang dianjurkan oleh beliau guys. Selanjutnya apa lagi guys? Nah mungkin sudah habis guys dari beliau guys. Nah berakhir ungkapan atau uraian dari beliau, saran-saran dan tips dari beliau
berakhir juga perjumpaan kita guys. Nah, bagaimana menurut kamu guys? Tulis di kolom komentar ya guys. Sampai jumpa di waktu yang akan datang guys. See you next time guys.